Halo, assalamualaikum. Jadi ceritanya saya udah masukin barang ini ke keranjang dari berbulan-bulan lalu. Dulu harganya Rp199.000. Saya udah masukin ke keranjang itu dari toko lain ya, bukan toko ofisialnya, karena ada yang jual Rp165.000. Tapi belum dieksekusi-eksekusi hingga akhirnya kemarin, pas tanggal-tanggal gajian, Baseus Official Store jual ini di Rp125.000. Jadi turun lumayan banyak ya. Udahlah, langsung order. Taunya besoknya habis barang datang, Baseus jualnya turunin lagi ke Rp119.000. Saya belum tahu harganya sekarang di Baseus Official Store di Tokopedia berapa, cek aja link di deskripsi ya kalau kamu mau tahu. Ini adalah Baseus Gamo seri berapa ya? Pokoknya ini yang Type-C. Kenapa saya pilih yang Type-C? Karena smartphone kekinian makin banyak yang meninggalkan jack audio 3,5 mm. Kalau Baseus 4 sih pakai ya, ada jack audio. Ini buat kalau lagi pakai smartphone lain kayak flagship yang bukan buat gaming, tapi ada deh flagship gaming yang sempat ngilangin juga jack audio ya. Makanya ya udahlah, dibandingkan pakai adapter saya lebih seneng beli earphone yang Type-C aja. Jadi khusus buat gaming earphone-nya pakai ini, nggak usah pakai adapteran. Type-C ya, ini ya, bener ya. Kabelnya panjangnya 1,2 meter. Oke, ini kayaknya dikerjakan barengan Bon Jovi Acoustic Labs. Dan ini highlight fiturnya sedikit, 3D recutting dan punya RGB colorful breathing light. Mantap. Sama dual moving coil speaker. Makanya si earphone-nya rada panjang ke atas karena dia pakai dual driver berarti ya. Capture the microsound strike force. Oke, buat gaming banget nih. Ini color. Ada yang hitam doang. Ada yang hitam merah ya. Ya, seperti ini penampakan di dalam kardusnya. Langsung penampakan dari earphone-nya. Oke, habis ya. Ada, ya ini apa sih? Bahasa Inggris sama bahasa Cina ya. Kartu garansi. Sama ini adalah... mana bahasa Inggrisnya? Ini dia. Product operating method. Ini adalah instruction-nya atau manualnya. Pouch-nya, ya kulit sintetis seperti ini lumayan buat bawa-bawa. Ada logo Baseus-nya. Di sini si ear tips cadangannya di dalam. 4 pieces itu maksudnya 2 pasang ya. Jadi total 3 pasang dan yang sudah terpasang di earphone-nya SML. Dan ini yang bikin saya suka kalau belanja Baseus, mau kabelnya mau apa, dapat stiker. Jatahnya anak saya ini. Stikernya kayaknya beda deh dibanding yang waktu beli kabel ya, si karakternya. Karakternya sama tapi adegannya yang beda. Lalu ada sedikit kartu promosinya buat follow sosial medianya Baseus. Sampai sekarang saya belum tahu cara bacanya Baseus itu beneran Baseus atau Baseus, Baseus. Kan ini based on user. Kalau setahu saya singkatannya Baseus itu. Baseus. Nggak tahu lah bacanya. Dan ini dia Baseus Gamo C18. Ada hooknya. Ini ada kawatnya, bisa disesuaikan juga biar nggak sakit. Ini bisa kamu tarik tuh. Ya, jadi dia nggak mati. Tuh bisa diregangkan dan bisa dikecilkan juga. Kayaknya breathing light-nya di sini kali ya. Kemudian ini ear tips-nya tidak terlalu premium kerasanya. Agak sedikit kurang elastis, saya pikir. Mungkin bisa cari ear tips lain ya. Tapi kalau misalkan memang budgetnya terbatas sih, pakai aja. Saya yakin karena teman-teman budgetnya juga terbatas, makanya nonton video ini atau beli earphone ini ya. Ada tanda R di situ, R dan L-nya di bedainnya pertama di sini di hooknya, kedua di bagian dalam earphone-nya dekat kabelnya. Kabelnya sendiri ini kabel karet ya, harusnya tidak mudah putus, tapi memang feels-nya juga tidak kerasa premium sama sekali. Untuk ukuran Baseus sih segini kerasanya tidak premium karena Baseus biasanya bagus. Kemudian ini ada tombol switch-nya nih yang tadi, jadi ada tombol switch antara music sama gaming mode. Harusnya sih tidak ada masalah latensi ya, karena ini kan kabel. Mungkin masalah karakter suara aja. Musik yang lebih clear, gaming mungkin lebih bass atau lebih mendentum, mungkin ya. Kemudian ada LED indikator di situ, tombol volume up and down, harusnya bisa buat Frequency and Next Song juga, dan ini tombol multifunction, tombol play pause di sini, tombol terima telepon, dan ini mikrofon juga ya di sisi belakang sama logo Baseus-nya. Kita telusuri kembali kabelnya, kurang lebih sama, feels-nya tidak terlalu premium rasanya. Dan ini yang saya suka. Kalau ini ngaku-ngaku earphone gaming harusnya kayak gini. Jadi si colokan ujungnya, jack-nya atau colokan Type-C-nya
bentuknya L seperti ini ya, bersiku. Jadi tidak mengganggu handling kita di smartphone. Nah, masalahnya saya mau coba, tapi Black Shark ini baru banget di unbox, belum install apa-apa. Jadi saya akan pakai Samsung Galaxy M51 aja. Nih baru PUBG-nya juga baru mau login, tapi paling nggak ini udah download, nggak usah download banyak-banyak lagi. A few moments later. Oke, barusan main langsung mati karena rebutan satu tempat yang rame ya. Tapi yang jelas ketika main game enak, suaranya detail, arah suara langkah kedengeran, dan ini enak nih si colokannya huruf L begini ya, melengkung, jadi kita bisa pegang seperti ini dengan nyaman. Nih kalau mau lihat RGB light-nya tidak bisa diatur ya, dia terus breathing, gonta-ganti warna. Oke. Kemudian juga ini mode game nih, kalau warnanya orange seperti ini, kalau dipindah jadi hijau, ini mode musik. Kalau dengerin musik jangan pakai mode game karena suaranya nggak karuan, bassnya gaung banget, jadi soundstage-nya tuh dibikin luas banget, tapi detailnya berantakan ya. Tapi di mode musik, di yang warna hijau ini, menurut saya bassnya ini punchy banget, nggak boomy. Jadi kalau dinyalain, dipindahin ke orange, ke gaming mode, baru tuh bassnya jadi boomy. Aslinya dia punchy di music mode ya, jadi enak buat dengerin musik, dengerin bass yang mendentum-dentum, kayak kalau kamu dengerin K-pop, Blackpink, itu asli ini enak banget. Pindah ke lagu yang kuat vokal, kayak lagu-lagunya Maudy Ayunda yang ininya ya, yang mellow-nya ya lagunya. Detail vokalnya juga kerasa dengan baik, gaung ada sedikit, tapi gaungnya itu memang ngerasa bikin ambience-nya lebih hidup ya. Beda sama gaung kalau lagi gaming mode-nya menyala, gaungnya nggak karuan. Cuma kalau treble bisa dibilang rada kena bocor dari sektor bass-nya. Ngecering treble-nya tuh ngecering, tapi gaungnya kerasa sampai ke treble, apalagi kalau di gaming mode udah. Dan buat virtualisasi, didengerin musik, kalau misalkan kamu pakai music mode, ada beberapa musik yang harusnya orangnya rada jauh, dia kerasa lebih dekat di kepala kita ya. Begitu dinyalain gaming mode, langsung tuh suaranya kedengeran jauh, arahnya lebih jelas lagi, ada yang dari belakang, ada yang dari depan, dari kiri kanan, itu kedengeran. Makanya buat harga 125.000, harga saya beli ini keren banget karena punya dua mode seperti ini. Dan gaming mode sama music mode itu nggak ada pengaruhnya ke delay ya, karena ini adalah kabel, jadi nggak ada masalah. Build quality saya bisa bilang so-so, untuk level harganya ya sesuai lah sama harganya. Tapi biasanya Baseus lebih bagus, mungkin nanti ada versi yang lebih mahalnya dari Baseus kali ya, yang build quality lebih bagus. Tapi ini highlightnya adalah pertama punya hook, kemudian dual driver, ada breathing light RGB-nya juga, hooknya ini bisa disesuaikan. Tapi kalau buat buru-buru pengen dengerin musik, mungkin hook ini akan rada menghalangi, karena tadi saya mau pasang rada-rada kehalang sama hooknya ya, buat benerin posisi hooknya dulu sebelum mau pasang buru-buru. Tapi kalau udah kepasang sih, sebetulnya tanpa hook pun nyaman-nyaman aja. Hook ini akan membuat lebih yakin aja, nggak akan jatuh, posisinya nggak akan banyak berubah. Buat yang main game kan seneng tuh pindah-pindahin posisi handphone karena misalkan lagi rame gitu ya, jadi nggak sadar, takutnya kan si earphone-nya lepas tiba-tiba suaranya nggak kedengeran. Nah itulah fungsi hooknya, buat gaming enak. Mungkin akan lebih baik lagi kalau hooknya bisa dilepas kali ya. Ini bisa dilepas nggak hooknya? Enggak kayaknya. Apa bisa ya? Bentar. Oh bisa dilepas, cuy hooknya. Jadi kalau kamu pakai sebelah ada hook, sebelah enggak juga bisa. Nih kita akan lepaskan ear tips-nya. Bentar, pelan-pelan, sabar dong. Yay, ear tipsnya sudah lepas. Sekarang kita akan lepaskan hooknya. Kalau saya lebih senang tanpa hook. Hooknya ini bikin bikin rada lama pakainya. Nih kalau nggak pakai hook, gini penampakannya. Udah dong, mantap, hooknya bisa dilepas. Tuh kelihatan drivernya 2. Ah udahlah gini aja, nggak usah pakai hook saya mah. Ini tanpa hook. RGB light-nya tetap nyala, enak dipegang. Ini recommended banget sih buat level harga 125.000. Semoga di Tokopedia, di toko online Baseus masih segituan harganya. Dan kita akan tes mikrofonnya ya buat menutup, sekaligus buat teman-teman pengen ngeliat mungkin penampakannya di telinga saya. Oke, akan saya pasangkan sebelah hook, sebelah enggak kalau gitu ya. Oke. A few moments later. By the way, kayaknya nggak jadi ngetes mikrofonnya.
ini pakai mikrofon dari Samsung Galaxy M51 aja, karena suaranya tadi keresek-keresek kayak gini nih. Ya, nggak enak banget ya. Nggak tahu kenapa, saya udah coba pindahin handphone ke Black Shark 4, tetap keresek-kereseknya full kayak gitu. Suara yang kitanya malah nggak ada. Entah apa yang unit yang saya dapat mikrofonnya cacat atau gimana. Tapi saya mau ngeliatin aja penampakannya. Nih, kalau nggak pakai hook kayak gini, cukup masuk ke dalam ya, nggak terlalu menonjol. Dan ini yang pakai hook. Tuh, breathing light-nya kelihatan. Overall, perlu dites lagi sih dengan unit lain, apakah mikrofonnya sama kayak gitu, keresek-keresek atau enggak. Habis itu baru bisa rekomendasiin atau enggak ya. Jadi kalau buat output suara sih recommended banget. Ada 2 mode tadi, gaming sama musik. Tapi buat input suara, karena punya saya keresek-keresek, jadinya tanda tanya ya masih ya. Tapi buat dengerin musik dan buat main game, ini kepake banget sih sama saya. Mau dipakai terus, cuma mikrofonnya aja. Ya udahlah ya. Nanti kita coba lagi beli mungkin. Kita update di sosial media aja kalau gitu, Twitter atau Instagram. Jangan lupa di follow @gonti-ganti-hp. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bersyukur supaya harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.